Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini, saya ingin memperdalam lagi materi tentang listrik statis. KD yang kita ajarkan, KD 3.4 dan KD 4.4. Kemudian indikatornya mengidentifikasi jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Tiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Dua, muatan listrik. 4, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Nah, coba kita perhatikan bahwa pada saat anak-anak sedang menyisir rambut, seperti ditunjukkan pada gambar 6.2a, sebelum menyisir rambut, ini kondisi rambut dan kondisinya sisir. Sisir terbuat dari plastik. Nah, ini dalam keadaan netral, artinya tidak bermuatan. Seperti kita ketahui bahwa benda itu bermuatan listrik apabila kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Sekali lagi, suatu benda dikatakan bermuatan listrik apabila benda tersebut dalam keadaan kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Artinya apa? Kalau jumlah proton dan jumlah elektron lebih banyak elektronnya, jadi dihitung banyaknya negatifnya itu lebih banyak, maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Dan sebaliknya, kalau benda banyaknya positif dengan negatif kok lebih banyak yang positifnya, maka benda tersebut dikatakan bermuatan positif. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Untuk bisa mendapatkan benda bermuatan listrik statis dengan cara menggosok. Pada saat menggosok sisir pada rambutmu, sejumlah atom di dalam rambut terganggu. Jadi atom-atom akan terganggu. Kemudian sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya sisir memperoleh tambahan elektron. Jadi dari rambut ini elektron berpindah ke sisir yang terbuat dari plastik. Dan sisir itu tidak lagi netral. Benda dikatakan netral jikalau banyaknya elektron dan proton sama. Jadi dihitung elektronnya dengan protonnya itu sama. Tetapi memiliki muatan negatif. Rambut kehilangan elektron. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau rambut ini elektronnya berpindah ke sisir, maka rambut ini bermuatan positif dan sisir bermuatan negatif.
karena rambut kehilangan elektron. Ya, jadi ini nanti elektronnya akan berpindah jikalau ini digosok-gosok. Digosok dengan apa ya? Dengan sisir ini. Itu. Jadi rambut ini disisir gitu, maka seolah-olah rambut ini diberi gosokan gitu. Nah, begitu penjelasan singkat interaksi antara rambut dengan sisir. Jadi sekali lagi, akibat dari penggosokan atau penyisiran rambut dengan sisir plastik, maka rambut bermuatan positif, sisir bermuatan negatif. Karena apa? Elektron-elektron pada rambut bergerak, berpindah menuju ke sisir. Kita lihat selanjutnya, peristiwa menggosok kain sutra dengan kaca. Pada saat menggosok batang kaca pada kain sutra, jadi batang kaca digosok-gosok dengan kain sutra, sejumlah atom di dalam kaca terganggu juga. Sejumlah elektron di dalam kaca terlepas dan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, kaca kehilangan beberapa elektron. Dan kaca itu tidak lagi netral tetapi memiliki muatan positif. Kain sutra mendapatkan tambahan elektron sehingga kain sutra itu bermuatan negatif. Jadi, sekali lagi, untuk penjelasan jadi kaca ini batang kaca kata itu ya. Batang kaca digosok-gosok dengan ini batang kaca. Batang kaca digosok dengan kain sutra. Nah, katakanlah ini kaca. Digosok dengan kain sutra. Nah, ini untuk penggosoknya. Nah, itu ya. Nah, setelah beberapa saat digosok, apa akibatnya? Elektron-elektron pada kaca ini yang dulunya bermuatan netral, maka akan berpindah ke kain sutra. Jadi kalau di sini ada elektron-elektronnya gitu, positifnya ada nggak protonnya? Ada juga protonnya gitu. Tapi akibat penggosokan ini maka elektron akan berpindah ke kain sutra elektronnya. Tidak hanya satu, jadi sebagian besar semakin banyak, semakin lama menggosoknya maka elektron juga semakin banyak yang berpindah. Sehingga akan terjadi yaitu kain sutra mendapatkan tambahan elektron sehingga kain sutra itu bermuatan negatif. Berikutnya pengosongan muatan listrik atau peristiwa terjadinya petir. Nah, sebelum terjadi petir, muatan listrik terbentuk di dalam awan ketika butiran-butiran air sedang
menggosok satu sama lain. Kemudian terjadi pemisahan muatan di dalam awan. Bagian bawah awan lebih negatif, menyebabkan muatan-muatan positif terinduksi ke permukaan tanah. Jadi ini peristiwa 1. Ini untuk menjelaskan peristiwa 1. Ini untuk menjelaskan peristiwa 2. Kemudian terjadi sambaran petir. Ini terjadi sambaran petir dari awan ke tanah ketika muatan negatif elektron meloncat dari awan bagian bawah ke titik tertinggi di atas tanah yang bermuatan positif. Jadi itu tahapan-tahapan terbentuknya petir. Jadi terjadi sambaran petir dari awan ke tanah ketika muatan negatif atau elektron meloncat dari awan bagian bawah ini ke titik tertinggi di atas tanah yang bermuatan positif. Jadi andaikan ini ada pohon gitu, maka terjadilah perpindahan elektron dari awan menuju ke pohon atau ke tanah melalui apa istilahnya itu, pohon atau mungkin gedung-gedung yang tinggi. Ya. Sehingga bisa kita katakan loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian ini disebut pengosongan listrik statis. Petir merupakan salah satu contoh proses pengosongan. Pengosongan terjadi apabila tersedia suatu jalan bagi elektron-elektron untuk mengalir dari suatu benda bermuatan ke benda lain. Perpindahan muatan listrik statis dari satu benda ke benda lain disebut dengan penetralan atau pengosongan muatan listrik. Ya, demikian peristiwa pengosongan muatan listrik pada peristiwa petir. Kalau elektroskop, ya, pada gambar 6.7 ini, elektroskop dimuati dengan cara induksi, dengan cara konduksi B. Ya. Yang A itu induksi, yang B konduksi. Apabila benda yang bermuatan positif didekatkan ke bola logam, maka pemisahan muatan terjadi melalui induksi. Elektron-elektron ditarik naik menuju bola, sehingga kedua daun elektron bermuatan positif dan saling menolak. Gambar 6.7a. Maksudnya bagaimana? Ini sebuah alat elektron gitu. Awalnya elektron ini netral. Kemudian didekati dengan benda bermuatan positif. 1, 2. Jadi ada benda bermuatan positif. Kalau didekatkan pada elektroskop, maka elektron-elektron yang ada di dalam elektrod ini akan bergerak naik
mendekati benda-benda yang bermuatan positif. Akibatnya, bagian bawah dari lempengan logam ini yang bisa bergerak, ini di sini ada engselnya gitu, atau disebut dengan daun elektroskop, ini bermuatan positif karena elektronnya naik ke atas gitu. Jadi elektronnya bergerak ke atas gitu, mendekati benda-benda bermuatan positif yang lebih banyak. Sehingga yang di sini tertinggal positif-positif. Akibatnya pada daun elektroskop ini akan saling bergerak menjauh. Atau kita katakan sebagai tolak-menolak. Positif dengan positif akan terjadi tolak-menolak. Jika bola dimuati dengan cara konduksi dan kedua daun elektron memperoleh muatan positif karena ditinggalkan elektron-elektron yang bergerak menuju benda bermuatan positif tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 6.7b. Nah, ini kalau sudah ditempelkan gitu. Jika benda bermuatan negatif didekatkan sehingga mana sebagaimana ditunjukkan gambar 6.8b, maka lebih banyak elektron ini gambar 6.8b. Ini sih. Jadi saya ulangi gambar 6.8b, maka lebih banyak elektron diinduksi untuk bergerak ke bawah menuju daun-daun elektroskop sehingga kedua daun ini terpisah lebih lebar lagi. Jadi kebalikannya. Kalau ini elektronnya sebagian besar dia ada di dalam daun-daun elektroskop bagian bawah ini juga akan saling tolak-menolak. Nah, kemudian kalau peristiwa C, ini gambar 6.8C, jika muatan positif didekatkan, maka elektron akan diinduksi untuk bergerak ke atas, sehingga menjadi lebih negatif dan jarak pisah kedua daun ini menjadi berkurang, menjadi lebih sempit seperti pada gambar 6.8C. Ya, jadi kalau dengan banyak elektron, dia semakin menjauh melebar. Kemudian kalau didekat dengan muatan positif, maka yang dulunya daun-daun elektroskop ini merenggang jauh atau istilahnya itu bergerak saling menjauhi. Nah ini pada gambar C ini akan saling mendekat karena elektronnya lebih sedikit, sebagian berpindah ke bagian atas ke bola elektroskop. Ya. Interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Pada gambar A, kedua penggaris plastik bermuatan sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Pada batang B, batang
dan pada gambar B, batang dan penggaris plastik bermuatan saling menarik. Yang ini positif, yang ini negatif. Jadi lebih banyak negatifnya, yang ini lebih banyak positifnya. Maka akan saling tarik-menarik. Demikian tadi penjelasan singkat untuk memberikan materi pengulangan supaya nanti kalau ada perbaikan nilai PTS, anak-anak bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran lain kali atau hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.